Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, tahukah kalian bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan, dakwah, dan hubungan budaya. Perkembangan Islam semakin pesat berkat peran para ulama, dai, serta tokoh kerajaan yang menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan damai dan budaya. Mari kita bahas beberapa teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Islam datang ke Indonesia melalui pedagang muslim dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Mengapa dari Gujarat? Karena pada masa itu, Gujarat adalah pelabuhan internasional terbesar di Samudra Hindia. Banyak pedagang muslim tinggal di Gujarat. Gujarat adalah wilayah Islam yang sangat maju secara ekonomi dan agama. Bukti yang digunakan: 1. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Raja Samudra Pasai yang wafat 1297 Masehi, memiliki bentuk dan gaya ukiran yang sangat mirip dengan batu nisan di Gujarat. 2. Banyak kapal dagang Gujarat tercatat berlayar rutin di Nusantara. 3. Hubungan dagang antara Gujarat dan Aceh sangat kuat. Yang kedua ada teori Mekah. Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah atau daerah Timur Tengah lainnya sekitar abad ke-7 Masehi, jauh lebih dari awal teori Gujarat. Bukti kuat dari teori ini adalah: 1. Catatan dinasti Tang, Cina, abad ke-7. Mereka menuliskan bahwa telah ada kampung Arab Files di pesisir Sumatera. Artinya orang Arab sudah tinggal dan berdagang di Indonesia sejak sangat awal. 2. Ajaran Islam Indonesia sama dengan Islam Arab. Umat Islam Indonesia banyak mengikuti mazhab Syafi'i sama seperti Arab Yaman. Istilah-istilah Islam di Indonesia langsung dari bahasa Arab, bukan India atau Persia. 3. Jalur perdagangan Arab Nusantara sudah ada sebelum Islam, bahkan sejak masa kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir ada teori Persia. Bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang, ulama, dan sufi dari Persia, Iran sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini didukung oleh beberapa bukti budaya, bahasa, dan tradisi keagamaan yang mirip antara Indonesia dan Persia. Bukti pendukung dari teori Persia: 1. Kesamaan tradisi Asyura 10 Muharram. Di masyarakat Persia, peringatan 10 Muharram Asyura sering dilakukan. Di Indonesia, Aceh, dan Sumatera Barat ada tradisi tabut yang sangat mirip dengan tradisi Persia. 2. Kesamaan budaya dan seni. Contoh pengaruh Persia: gaya kaligrafi tertentu, kesenian hadroh, diba-diba diterapkan oleh para sufi yang banyak berasal dari Persia. Beberapa istilah Islam Nusantara mirip Persia, bukan Arab. 3. Hubungan perdagangan. Persia punya hubungan dagang yang kuat dengan India, lalu diteruskan ke Nusantara. Terlepas dari teori mana yang paling akurat, yang pasti Islam menyebar di Indonesia melalui proses yang panjang dan beragam. Cara penyebaran Islam di Indonesia. Islam tak hanya datang, tetapi juga diterima dan berkembang. Ini berkat metode dakwah yang beragam dan bijaksana. Para ulama menyebarkan Islam di Indonesia melalui berbagai cara damai, antara lain: 1. Perdagangan. Menyebarkan Islam lewat hubungan dagang dengan cara jujur, ramah, dan membangun kepercayaan sehingga masyarakat tertarik untuk memeluk Islam. 2. Perkawinan. Pedagang atau ulama menikahi penduduk lokal, lalu keluarga dan lingkungan sekitar ikut memeluk Islam. 3. Pendidikan. Para ulama mendirikan pesantren, pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak tokoh agama dan cendekiawan. 4. Kesenian. Menggunakan seni lokal seperti wayang, gamelan, dan tembang agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ulama penyebar Islam di Indonesia. Banyak ulama yang berjasa dalam menanamkan nilai-nilai Islam di bumi pertiwi. Tokoh dari kalangan ulama. 1. Wali Songo. Kelompok ulama paling terkenal dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 sampai ke-16. A. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Disebut Bapak Wali Songo, mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya. B. Sunan Kalijaga. Dakwah melalui kesenian wayang kulit, tembang, dan simbol budaya Jawa lainnya. C. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Ulama pertama Wali Songo yang datang ke Jawa. Sunan Kudus, Jafar Sadiq, menyebarkan Islam dengan pendekatan toleransi budaya. F. Sunan Kalijaga, Raden Said. Dakwah menggunakan seni
pendidikan. I. Gunung Jati Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam di Jawa Barat, terutama Cirebon dan Banten. Yang kedua ada Syekh Datuk Khafi, Cirebon, mengajarkan Islam dan mendidik murid yang kemudian menjadi ulama besar seperti Sunan Gunung Jati. Tokoh dari kalangan bangsawan atau raja. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai, raja pertama kerajaan Islam di Nusantara, memperkuat dakwah Islami melalui perdagangan internasional. Yang kedua ada Sultan Iskandar Muda Aceh, raja terbesar Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-17, membuat Aceh pusat pendidikan Islam dan kekuatan maritim. Yang ketiga ada Raja Ternate Sultan Bahabullah, membawa Ternate menjadi kerajaan Islam kuat di Maluku, melawan Portugis dan menyebarkan Islam ke wilayah timur Nusantara. Itulah para tokoh ulama dan bangsawan penyebar Islam di Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai keteladanan ulama, yaitu yang pertama, hidup sederhana. Ulama menunjukkan kehidupan yang tidak berlebihan sehingga dapat diteladani dengan bersikap hemat dan bersyukur. Berjihad dalam dakwah. Mereka berjuang menegakkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh yang dapat ditiru melalui upaya menyebarkan kebaikan. Pendidikan. Para ulama mendirikan pesantren, pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak tokoh agama dan cendekiawan. 4. Penuh kesabaran. Kesabaran ulama dalam menghadapi tantangan menjadi contoh untuk tetap tenang dan tidak mudah putus asa. 5. Tidak memaksa kehendak. Mereka menghargai pilihan orang lain sehingga kita dapat meneladani dengan menghormati perbedaan pendapat. 6. Berdakwah dengan damai. Ulama menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana dan tanpa kekerasan yang dapat ditiru melalui dakwah yang santun dan damai. Sobat pelajar semua, semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah dan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mari kita teladani nilai-nilai luhur mereka dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.